Yeah. You've done enough. No, I didn't. Ram, look at me. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh undangan secara resmi dari Raymond Red Reddington untuk seluruh orang yang ia percayai agar bisa membantunya menyelamatkan serta membersihkan nama dari Elizabeth Keen. Dimulai dari arah Mojtabai, ia dipersilakan masuk dan terlebih dahulu diperiksa terkait barang bawaan yang ia miliki. Kemudian terdapat juga Harold Cooper, Marvin Gerrard, dan yang terakhir adalah Samarna Fabi. Setelah semua orang berkumpul di suatu latar seperti bar, Reddington berterima kasih kepada mereka semua atas kepeduliannya terkait keselamatan dari Elizabeth Keen. Dan sekarang, ia ingin mengumumkan bahwa mereka memiliki satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan rekan kesayangan mereka. Semua rencana ini dimulai dari 5 minggu yang lalu. Reddington dengan sengaja menelpon Metro PD untuk melaporkan bahwa dirinya sendiri terlihat di restoran Del Rio. Ia membuat krisis penyanderaan sendiri sehingga memancing pihak FBI untuk melepaskan pengacaranya, yaitu Marvin Gerrard di penjara. Di hari itu juga, ia bersama Marvin memiliki rencana untuk membebaskan Elizabeth Keen dari sasaran kabal dan khususnya dari direktur. Sejak hari itu, segala sesuatu yang mereka lakukan termasuk dalam pelayanan dari rencananya. Salah satunya adalah kasus Ferdian Industries, mengakibatkan kerusakan besar untuk keuangan kabal. Lalu terdapat daftar klien mereka yang dia dapatkan dari Jin, yang memberitahu mereka semua pemain kunci dari kabal untuk lebih mengisolasi dan melemahkan pengaruh seorang direktur. Terdapat pula bantuan dari Andras Halmi yang lebih ke jempolnya sih, di mana Reddington bisa merusak secara lebih dalam ke area internal kabal. Dan terakhir, kasus dari Zal bin Hasan membuatnya bisa meruntuhkan kepercayaan kabal untuk mendepak direktur dari posisinya dan membuat Reddington harus segera bergerak lebih cepat untuk menyelamatkan Elizabeth Keen. Tanpa ada pertanyaan dari rekan-rekannya, hanya itulah pesan yang ingin disampaikan kepada mereka semua. Dan inilah kesimpulan The Director, Blacklister nomor 24 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada rombongan konvoi yang sedang membawa Elizabeth Keen ke pengadilan federal. Saat itu Keen cukup ketakutan karena apabila wrestler tak berada di sampingnya, kemungkinan besar direktur akan segera melancarkan serangan untuk membunuhnya. Namun wrestler berjanji ia takkan kemana-mana. Terlebih ia telah mengetahui semua perbuatan dari Laurel yang telah membunuh Raven Rikes. Sebelum turun dari mobil, Keen meminta sebuah pena dan satu kertas. Lalu ia menulis namanya sendiri. Saat wrestler bertanya pada siapa ia harus memberikan kertas ini, Keen justru terdiam, sehingga wrestler akan bertanya kembali setelah semua ini selesai. Lalu Keen pun dikeluarkan dari mobil dengan pengamanan tingkat tinggi karena di sana para reporter langsung memotret dan meliputnya. Di satu sisi, Kara Kurtz dan Tom yang ikut menyaksikan perpindahan Keen memberikan pendapatnya. Kara Kurtz berpendapat jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan Keen adalah dengan membawa ia keluar. Tetapi Tom tak berpikir demikian. Dengan detektor, logam, marshal, serta pengawasan CCTV sangat sulit jika untuk menembusnya. Maka dari itu, Tom membutuhkan kesaksian dari Kara Kurtz untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kara Kurtz tiba-tiba bertanya bagaimana jika ia berubah pikiran. Karena apabila dirinya telah mengakui perbuatannya, maka hakim akan langsung menjatuhkan hukuman mati baginya dan ia tak mau menerima konsekuensi tersebut. Tom marah. Ia mendekatkan televisi dan memberitahu
tahu bahwa wanita yang dirinya cintai berada di sana. Dan Karakurz harus menyetujui kesepakatan mereka berdua untuk membersihkan namanya dan membuat ia bebas. Apabila Karakurz tak mau, ia bisa membunuhnya secara perlahan. Tak hanya itu, ia juga tahu di mana keberadaan dari adiknya, sama seperti ia yang menemukan lubang keberadaan Karakurz. Kembali kepada Reddington dan kawan-kawan. Saat itu Cooper mulai paham bahwa mereka akan menculik direktur CIA. Awalnya Aram tampak ragu karena semua ini akan tampak seperti pengkhianatan. Samar juga mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan setelah berhasil menculik direktur. Apakah mereka akan mengembalikannya ke Kabal? Karena hal itu takkan bisa membuat Kin kembali bebas. Memang semua keraguan pasti ada. Tetapi beruntungnya Reddington dan Marvin Gerard telah mengatur semua rencananya. Mereka mengetahui istri direktur memiliki semacam penyakit kepanikan yang membuatnya harus terus melakukan konsultasi bersama seorang dokter bernama Hufnagel pada hari Rabu dan di waktu yang sama. Ia juga tahu besok bukanlah hari Rabu, maka dari itu ia akan membuat direktur harus mengantar istrinya untuk menghampiri Hufnagel. Di lokasi keberadaan Kin, saat itu wrestler berjanji tak akan meninggalkan dirinya. Tak lama lagi juga, pengacara kriminal pilihan Cooper dan Wright akan segera datang, sehingga Kin akan merasa aman. Waktu berlalu begitu cepat. Kin merasa wrestler mulai kelelahan, tetapi ia masih saja mau menunggu kedatangan pengacaranya. Lalu wrestler mendapat telepon dari Reddington yang meminta Kin untuk bersabar karena esok hari adalah hari di mana semuanya akan berubah. Sementara itu, direktur mulai khawatir dengan rencana mereka karena mereka takkan begitu saja mengambil alih pemindahan Elizabeth Kin. Laurel meminta direktur untuk tetap tenang karena ia telah memiliki rencananya sendiri untuk menyelesaikan semua ini. Keesokan harinya, Reddington mulai melakukan eksekusi. Ia mengajak seluruh rekan-rekannya masuk ke rumah sakit tempat di mana mereka semua akan menculik direktur. Reddington menjelaskan terlebih dahulu bahwa direktur dan istrinya akan dikawal oleh 2 agen. Satu agen ikut bersama mereka masuk ke dalam lift menuju lantai 6 di ruang nomor 612 paling ujung dari lift. Sementara satu agen sisanya akan berada di bawah untuk menjaga situasi. Awalnya Ara masih tak mengerti dengan rencana penculikan ini. Apabila ruangan Dr. Hufnagel berada di lantai 6, lantas mengapa mereka sekarang berada di lantai 8? Reddington mencoba menjelaskan satu persatu. Mereka akan mengubah lantai 8 menjadi seperti terlihat di lantai 6. Mereka juga akan mengubah semuanya agar terlihat seperti sama persis. Dan ketika direktur menekan tombol lift di angka 6, Aram harus mengubahnya menjadi ke lantai 8. Namun bukan hanya itu rencana mereka yang paling utama. Karena agen lapangan mereka yakni Samar dan Cooper akan melakukan tugas yang lebih penting. Saat itu Samar baru saja menyenggol istri dari direktur yang sedang berjalan. Sehingga kopi latte miliknya tumpah. Karena merasa tak enak, Samar harus mengajaknya untuk membelikan minuman terbaru untuknya. Padahal saat itu Cooper telah menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Setelah istri direktur mengambil kopi tersebut yang tentunya telah dicampuri dengan obat khusus, Cooper harus segera siaga menyelamatkannya. Istri direktur pasti akan mengalami serangan panik sehingga Cooper langsung membantunya. Otomatis istri direktur yang bernama Linda akan memintanya menghubungi Dr. Hufnagel untuk segera melakukan pertemuan. Dan ia juga meminta kepada Cooper untuk menelepon Peter. Dan setelah itu direktur pasti akan ketar-ketir mendengar penyakit istrinya kembali kambuh. Kembali kepada Kin yang telah kedatangan pengacaranya yang bernama Allison. Kata pertama yang Allison keluarkan adalah ia menangani seorang monster. Bagaimana tidak? Kin mendapat tuduhan pembunuhan atas 16 orang, 14 orang agen CIA atas pengeboman di Korea, dan 2 lainnya terhadap seorang senator serta seorang jaksa agung.
Allison telah melihat berkas ini selama 24 jam dan ia merasa ini adalah kasus terburuknya yang pernah ia tangani semasa hidupnya. Kin hanya bisa terdiam, lalu tak lama kemudian mereka berdua segera ke ruang pengadilan. Saat itu hakim mempersilahkan Allison untuk melakukan banding terhadap kliennya. Allison berharap demi kepentingan waktu ia meminta keringanan kepada Yang Mulia. Namun ternyata hakim menolak. Apa yang Kin telah lakukan terlalu berat untuk mendapatkan banding karena ia mendapat tuduhan pembunuhan sebanyak 16 orang dan Kin harus tahu tuduhannya itu sangatlah berat. Kin tak dapat menolak pernyataan itu saat hakim berkata kepadanya. Sementara di luar ruang pengadilan, wrestler saat itu telah mendatangkan seorang reporter untuk mau membantunya meliput seseorang yang bisa menyelamatkan Elizabeth Kin. Tetapi ada sedikit kesepakatan di antara mereka berdua. Reporter itu juga ingin wrestler menceritakan tentang aksi dirinya yang harus menangkap mantan rekannya sendiri. Wrestler tak keberatan sebenarnya dengan hal itu. Lalu ia menelpon Tom untuk segera menyiapkan Karakuts. Kembali kepada Reddington dan rekan-rekannya yang telah berhasil memancing direktur setelah ia mendapat panggilan dari Linda. Dengan keahlian serta rencana yang telah terstruktur dengan baik, mereka berhasil memindahkan direktur yang seharusnya pergi ke lantai 6 menjadi tiba di lantai 8. Lalu saat direktur hendak masuk, ia sempat ragu karena seharusnya ruangan Hufnagel diisi oleh patung kuda, tetapi sekarang diisi oleh mangkuk kaca berisi apel. Beruntung, ternyata direktur menyukai apel dan ia malah mengambil satu buah kepada agennya. Dan setelah itu, direktur berhasil masuk ke dalam perangkap yang telah Reddington siapkan. Setibanya direktur di ruangan, ia langsung disuntik agar dirinya tak sadarkan diri. Kemudian mereka mulai menjalankan rencananya. Saat itu Dr. Hufnagen sendiri yang telah bersama dengan Linda menelpon agen dari direktur yang bertanya keberadaannya. Karena kini Linda membutuhkan kehadirannya. Karena merasa direktur telah tiba, para agennya pun mulai merasa curiga. Mereka mencoba untuk berkoordinasi dan ternyata mereka baru menyadari bahwasanya direktur telah dijebak. Mereka mencoba untuk menghentikan penjebakan itu. Namun sayang sekali mereka gagal. Karena Reddington dan rekannya terlalu cepat dalam bergerak dan memindahkan direktur dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga bisa dibilang misi ini sukses. Ketika direktur terbangun, ia telah berada di pesawat dengan kondisi kepala yang cukup masih pusing. Lalu saat ia membuka pintu, ternyata dirinya sedang bersama Reddington, Dembe, dan Menteri Luar Negeri Venezuela. Melihat kebangkitan Peter, Reddington memberinya ucapan selamat datang kembali. Lalu Peter bertanya apakah ia kini menjadi tahanannya? Reddington menjawab tidak. Peter tak pernah menjadi tahanannya, tetapi lebih tepatnya ia menjadi tahanan dari Republik Venezuela dan ia memperkenalkan Peter kepada Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional negara Venezuela, yaitu Mr. Diaz. Diaz pun langsung mendakwa Peter sebagai tahanannya atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar Konvensi Jenewa dan hukum internasional sebagaimana ditetapkan oleh Statuta Roma tahun 1998. Peter tertawa dengan semua dakwaan yang mengarah kepadanya. Ia menegaskan jika pemerintahnya takkan berhenti sampai di sini. Pemerintahnya takkan membiarkan ia menerima semua dakwaannya tersebut. Reddington menjelaskan bahwa semua pengadilan internasional telah melakukan penelitian terhadap FBI dan CIA. Sehingga pemerintah Amerika takkan bisa mengirimkan satu orang pun untuk menyelamatkan Peter dalam dakwaan terhadapnya. Di satu sisi, Kin yang telah dikembalikan ke selnya bertanya mengapa hakim yang dipilih oleh Rex dan Cooper tak bisa membantunya. Wrestler mencoba menjelaskan bahwa hakim telah bersikap adil karena ini juga berat baginya. Lalu ia juga meminta kepada Kin untuk tetap tenang karena mereka telah menyiapkan sesuatu untuknya. Dan tak lama kemudian, wrestler mendapat informasi dari Tom yang telah tiba di luar pengadilan.
Dengan segera wrestler membawa Karakurz dan ia ingin semua reporter mendengarkan pernyataan singkat darinya. Ia ingin memberitahu kepada semua orang bahwa kini seseorang bernama Karakurz yang merupakan tangan dan kaki dari organisasi Kabal bersedia untuk memberikan penjelasan terkait pemfitnahan terhadap agen Qin. Dan ia menjelaskan bahwa agen Qin tak bersalah atas semua kejadian yang telah menimpanya. Di saat itu pula anak buah dari Laurel telah siap untuk membuat kekacauan yang akan terjadi olehnya. Kembali kepada Reddington, karena Peter masih tak mempercayai perkataannya, ia lantas menelpon Laurel untuk mengajaknya berbicara. Laurel ingin terlebih dahulu mendengar suara dari Peter untuk memastikan dirinya masih hidup. Peter berbicara jika kini ia sedang berada di pesawat milik Presiden Venezuela dan tengah mengudara menuju Rotterdam. Dan Reddington ingin menegaskan kepadanya apabila mereka tiba di sana, maka Peter akan mendapat pengawalan khusus oleh polisi Belanda. Di sanalah mereka akan menonton orang pertama di Amerika dengan pangkat tinggi yang ia miliki mendapat dakwaan terkait perang kejahatan yang telah ia lakukan. Karena ketakutan, Laurel langsung menyalakan televisi dan melihat wajah dari wrestler telah berhasil membawa Karakurz untuk mencoba menyelamatkan nama baik dari Qin. Setelah tak berdaya dan tak bisa melakukan apapun, Laurel bertanya apa yang Reddington inginkan. Permintaan Reddington cukup sederhana sebenarnya. Ia ingin Laurel membebaskan Elizabeth Qin. Awalnya Laurel menolak. Tetapi Reddington mengancam ia akan menelpon presiden pada sesi telepon selanjutnya. Sehingga Laurel dengan terpaksa kebingungan harus menerima tawaran tersebut. Kemudian Reddington akan menyuruh pengacaranya untuk berbicara dengan Laurel. Di sisi Qin yang sedang dipindahkan, Laurel menelpon anak buahnya untuk segera menjauh dari tempat tersebut. Karena saat itu anak buah Laurel telah siap untuk menembak Elizabeth Qin. Beruntungnya tembakannya masih meleset dan pihak keamanan berhasil langsung mengamankannya. Saat itu Marvin Gerrard telah siap dan bahkan ia menghampiri Laurel terlebih dahulu. Kemudian mereka berdua berunding terkait pembebasan Elizabeth Qin. Tentunya sembari didengarkan oleh Reddington, Diaz dan juga Peter. Dengan semua berkas yang mereka miliki, Laurel menyatakan bahwa ia siap untuk membebaskan Qin atas dakwaan pemboman Orea yang menewaskan 14 orang serta pembunuhan terhadap Senator Hawkins. Tetapi ia tak bisa membebaskannya atas pembunuhan terhadap Jaksa Agung. Marvin pun setuju dengan perkataan dari Laurel. Awalnya Reddington mencoba melobi Marvin agar mau membebaskan Qin dari segala tuntutan. Namun Marvin tak bisa bertindak lebih jauh. Kesepakatan ini adalah keputusan terbaik yang bisa Reddington dapatkan. Akhirnya Reddington setuju. Laurel akan membebaskan Qin atas setiap tuntutan yang telah ia bicarakan tadi. Setelah itu, Laurel meminta satu permintaan kepada Reddington karena dirinya telah menyelesaikan permasalahan miliknya. Di satu sisi, Qin yang saat itu telah dipindahkan langsung diminta untuk menandatangani kontrak yang telah disepakati oleh Marvin Gerrard dan juga Laurel Hitchens. Terlihat tampak keraguan dari Qin karena meskipun ia telah berhasil bebas, ia tak bisa kembali menjadi seorang agen FBI apabila masih terdapat tuntutan terhadapnya. Wrestler meminta Qin untuk bersabar. Meskipun ia tak bisa kembali menjadi agen aktif, namun ia masih bisa menjadi aset, membantu mereka sebagai pekerja bagi Reddington. Dan setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, Qin menandatangani kesepakatan tersebut. Di luar Gedung Putih, Laurel sebagai penasihat keamanan nasional untuk presiden melakukan konferensi pers untuk menyatakan jika Laurel sebagai penasihat keamanan nasional untuk presiden melakukan konferensi pers untuk memberikan pernyataannya terkait isu yang selama ini merebak di masyarakat. Yang harus Laurel tegaskan adalah jika organisasi Kabal yang selama ini masih menjadi hoaks, ia nyatakan nyata adanya. Kabal juga telah didakwa atas pemfitnahan terhadap Elizabeth Qin yang mendapat tuduhan
terhadap 14 agen CIA di Korea dan pembunuhan terhadap Senator Hawkins. Kini, secara resmi Elizabeth Keen telah terbebas dari semua dakwaan tersebut. Dan ia juga ingin kembali menegaskan bahwa ini semua adalah aib bagi negara Amerika. Terlebih ketika ia mengetahui jika terdapat seorang pejabat tingkat tinggi yang terlibat dalam ini semua, yaitu Tom Connolly dan Peter Katsiopoulou. Ketika Peter mendengar namanya disebut, ia begitu terkejut, sementara Reddington hanya bisa tertawa lepas. Lalu Peter berkata ia telah mengetahui apa yang Reddington inginkan dari Keen dan apa yang ia lakukan terhadapnya. Reddington hanya bisa tertawa kembali karena kini mereka harus segera mendarat untuk mengadakan makan malam. Kemudian scene bergerak kepada sebuah keluarga yang sedang menonton berita tentang pembebasan terhadap Elizabeth Keen. Saat itu ayah mereka marah karena anaknya terus memainkan ponsel, padahal berita tersebut penting bagi pengetahuan mereka. Tetapi tiba-tiba saja bintang jatuh turun menghujam rumah mereka dan membuat sebuah lubang pada atap rumah mereka. Ternyata itu adalah jasad dari Peter Katsiopoulou yang dijatuhkan oleh Reddington di atas pesawat milik Presiden Venezuela. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Keen yang telah secara resmi dibebaskan. Semua barang yang ia miliki telah dikembalikan kepadanya. Sementara itu, Cooper yang telah ikut dibersihkan secara resmi kembali menjabat sebagai Direktur Satgas. Dan Ressler mengucapkan selamat datang kembali kepadanya. Saat Keen sedang diantar keluar, Reddington justru bertemu dengan Laurel untuk bersulang atas kemenangannya. Karena Laurel tahu apa yang akan Reddington lakukan selanjutnya. Kemudian setelah itu, Reddington menjemput Keen yang langsung memeluknya begitu erat. Keen berterima kasih kepada Reddington karena mau menyelamatkannya. Dan episode 10 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.